Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi amma ba'du. Halo teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah materi dengan tema kesiapan menuju bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan, kesempatan dan tentunya kita bisa menjalankan ibadah Ramadan yang mana kita ketahui besok hari Rabu kita akan mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu merupakan kewajiban bagi setiap hamba yang beragama Islam. Maka hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan untuk nanti kita sampai kepada bulan Ramadan sehingga nanti amal perbuatan dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwasanya perintah puasa itu Allah sampaikan, Allah turunkan itu pada bulan Sya'ban. Mengapa demikian? Bahwasanya Nabi mengajarkan kepada para sahabat, di mana para sahabat ketika itu belum pernah menjalankan ibadah puasa, maka agar para sahabat tidak kaget dan bisa beradaptasi dengan puasa Ramadan, maka Allah turunkan perintah untuk puasa itu pada bulan Sya'ban. Sebagaimana kita hafal ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Maka apa saja keistimewaan yang Allah janjikan kepada hamba-hamba yang melakukan ibadah puasa Ramadan? Keutamaan puasa ini Nabi jelaskan kepada para sahabat yang akan melaksanakan ibadah puasa. Mengapa demikian? Agar para sahabat semangat dan termotivasi untuk ikhlas melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka yang pertama, motivasi yang pertama yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, beliau sampaikan dengan sangat halus. Nabi bersabda, Asyamu junnah. Fa'idha kana ahadukum so'iman falayarfus wala yajhal fa'in amara uqatilahu aw syatamahu falyakul inni so'im. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa itu merupakan perisai. Asyamu junnah. Apa arti dari perisai? Perisai merupakan pembatas antara seorang hamba dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang seringkali dia lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Maka tentunya kita secara pribadi ketika melaksanakan puasa Ramadan ada dorongan untuk tidak berbuat maksiat. Di siang hari ketika berpuasa Ramadan tiba-tiba ada dorongan untuk gibah, pasti ada perasaan Masya Allah saya puasa. Ketika ada dorongan untuk berbuat bohong, ada dorongan untuk tidak melakukan kebohongan itu. Dan ini adalah salah satu makna asyamu junnah atau puasa itu merupakan perisai. Jadi setiap orang yang melakukan puasa, maka puasa itu akan menjadi perisai, membentengi seorang hamba dengan dosa-dosa yang mungkin sering kali mereka lakukan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu Allah akan membukakan pintu-pintu surga bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila Ramadan telah tiba, maka pintu surga dibuka, neraka ditutup dan setan pun dibelenggu. Nah, ini merupakan salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat bahwasanya ketika kita berpuasa itu Allah akan bukakan pintu-pintu surga, Allah akan tutup pintu-pintu neraka, serta Allah akan belenggu, Allah akan kunci setan-setan itu agar tidak mengganggu manusia. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana ketika di bulan puasa itu kita masih menemukan banyak sekali orang-orang yang masih berbuat maksiat, masih berbohong, masih suka gibah, masih suka mencuri. Maka ini
Apakah bertentangan dengan hadis Nabi SAW? Maka ketika ada orang yang sudah berpuasa, namun dia masih gemar melaksanakan kemaksiatan, maka artinya ada yang salah dengan puasanya. Sebab banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, haus dan juga lelah, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Apa sebabnya? Karena ketika bulan puasa dia tetap masih berbuat kotor, tetap masih menyakiti tetangganya, tetap masih berbuat kemaksiatan. Ini yang menyebabkan pahala puasa itu terus berkurang. Bahkan ada orang-orang yang berpuasa sampai minus pahalanya itu. Maka Nabi sampaikan, ada orang-orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan pahala satupun, kecuali hanya mendapatkan lelah, lapar, dan juga haus. Maka tadi, makna dari bahwasanya ketika bulan Ramadan, itu pintu-pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup, maka 7 pintu neraka itu semua ditutup. Sebagaimana kita ketahui, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atun abwabin likulli babin minhum juz'un maksumun. Sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan kepada mereka, yaitu pengikut setan semuanya. Di mana jahanam, neraka jahanam itu memiliki 7 pintu, dan setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Al-Hijr ayat 43 sampai ayat 44. Kemudian kita bertanya, berapakah malaikat penjaga setiap pintu neraka? Maka Allah sampaikan dalam Quran Al-Mudaththir ayat 30, alaiha tis'atun asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat yang menjaga. Maka ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwasanya betapa dahsyatnya neraka jahanam itu. Bahkan di atasnya itu setiap pintunya itu dijaga oleh 19 malaikat. Dan teman-teman semuanya, kalau sering kali kita mendengarkan bahwa neraka itu adalah bara api panas. Namun yang perlu kita ketahui bahwa neraka itu memiliki 2 sifat. Yang pertama, neraka jahanam, yaitu neraka yang menghanguskan, neraka yang membakar. Dan yang kedua, ada neraka yang memiliki sifat mendinginkan, yaitu neraka zamharir. Jadi ada neraka yang menghanguskan, membakar, dan juga ada neraka yang mendinginkan atau neraka zamharir. Bahkan saking dahsyatnya zamharir itu, hingga ketika orang yang masuk ke neraka zamharir itu diceritakan, sampai tulang-tulangnya itu hancur, hingga terdengar suaranya karena saking dinginnya neraka zamharir. Selanjutnya, yang ketiga, keutamaan puasa yang ketiga, Nabi SAW berikan semangat dan motivasi kepada para sahabat bahwa mereka yang berpuasa maka akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Nah, kita bertanya, kira-kira berapa pahala setiap orang itu? Maka kalau kita matematikakan, kullu amal ibnu Adam lahu illa as-saumu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran langsung kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dalam matematika, kalau mau kita buat hitungan matematika, setiap pahala kebaikan itu Allah berikan nilai yaitu 10. Manja bil hasanati falahu asyru amsaliha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Maka baginya 10 pahala, mohon maaf. Maka kalau misalkan kita berbuat kebaikan, sebagai contoh, kita mau makan, maka memulai dengan doa 10 kebaikan. Kita makan dengan tangan kanan 10 kebaikan. Kemudian kita selesai makan membaca doa 10 kebaikan. Maka bayangkan, dalam ibadah makan pun kita bisa mendapatkan 30 pahala. Apalagi kalau semua amal-amal ibadah kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua kegiatan kita itu diniatkan ibadah, maka tentu saja itulah hitungan yang nanti akan Allah berikan, pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka setiap bacaan Quran, alif lam mim, itu bukan 10 pahalanya, melainkan alif 10, lam 10, mim 10. Maka untuk bacaan alif lam mim setiap hamba telah mendapatkan 30 kebaikan. Itu adalah pahala
pahala yang diberikan kepada hamba, kepada manusia, kepada umat Nabi yang melaksanakan ibadah puasa. Maka di bulan Ramadan itu pahalanya tidak hanya 10, melainkan Allah langsung yang akan memberikan hitungan kebaikan-kebaikan itu. Kalau di hari-hari biasa itu 10 kebaikannya, maka di bulan Ramadan tentu saja lebih banyak, dan Allah langsung yang akan memberikan pahala itu kepada hamba-hamba yang ikhlas melaksanakan puasa Ramadan. Baiklah teman-teman sekalian, itu beberapa motivasi-motivasi yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat yang tadinya belum pernah melakukan ibadah puasa, kemudian Allah wajibkan, Allah perintahkan untuk berpuasa selama 30 hari, maka termotivasi, semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Baiklah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan nanti dan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin Allahumma amin. Usin nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.